Episode 5, Hubungan Terlarang. Alvan pulang ke apartemen pada pukul 1 dini hari. Dia membuka kamar dan melihat Ara yang sudah terlelap. Sebenarnya Alvan sengaja ingin pulang larut karena dia tidak mau berbincang dengan adiknya itu. Alvan masuk ke dalam kamar mandi dan membersihkan diri. Setelah 20 menit, dia keluar dengan handuk yang melilit di pinggangnya. Ara yang terganggu dengan suara pintu kamar mandi yang berbunyi mengakibatkan dia terbangun. Alvan mengambil kaos dan boxer ke dalam walk-in closet dan membawanya menuju depan meja rias. Alvan yang tidak menyadari bahwa Ara sudah bangun, dia memakai pakaiannya di depan gadis itu. Oh my god. Mataku yang suci ternodai, batin Ara menjerit. Dia masih berpura-pura tidur dengan membuka matanya sedikit. Ara yang melihat dada bidang Alvan hanya bisa menelan salivanya. So seksi tubuh Alvan yang begitu atletis membuat Ara berfantasi sendiri. Alvan yang sudah selesai memakai pakaiannya, dia langsung berbaring di ranjang memunggungi Ara. Setelah beberapa saat Alvan pun terlelap, sedangkan Ara yang berada di sampingnya terlihat gelisah sedari tadi. Dia menghadapkan tubuhnya ke arah punggung Alvan. Alvan, bolehkah aku menyentuhmu, batin Ara? Setelah agak cukup lama Ara menunggu Alvan terlelap, akhirnya dia melingkarkan tangannya ke perut Alvan. Nyaman sekali rasanya. Tubuh ini, punggung ini adalah hal yang sangat dirindukan gadis itu. Akhirnya Ara ikut terlelap. Sinar mentari pagi masuk ke salang gorden di jendela apartemen. Alvan yang sudah terbangun mendapati sebuah tangan mungil yang melingkar di perutnya. Dia baru ingat bahwa sekarang Alvan tidur seranjang dengan adiknya sendiri. Pria itu menoleh dan melihat wajah cantik Ara yang masih terlelap. Dia tersenyum dan menghadap ke Ara. Tiba-tiba Ara semakin mengeratkan pelukannya. Alvan yang merasa susah bergerak karena pelukan Ara. Dia hanya bisa terdiam. Semakin lama dia mengamati wajah Ara, semakin pula Alvan mendekatkan wajahnya. Cuk, Alvan mencium bibir Ara sekilas, membuat gadis cantik itu terbangun dan membuka matanya. Alvan tentu saja merasa malu karena ketahuan telah mencuri ciuman itu saat Ara masih terlelap. Selamat pagi, Alvan. Sapa Ara tersenyum. Selamat pagi, Ara, jawab Alvan. Kalau seperti ini kita sudah seperti pasangan suami istri ya? Ucap Ara terkekeh. Enak aja ngomongnya. Mana bisa kita disebut pasangan? Yang ada kamu kayak adik kecil yang ketakutan lalu memeluk kakaknya dengan erat, jawab Alvan sambil melirik ke arah tangan Ara yang memeluknya. Seketika Ara melepas pelukannya. Dia merasa malu dan tidak enak karena disebut Alvan sebagai seorang adik. Tapi Alvan, sebenarnya kita adalah... Aku mau mandi dulu, sela Alvan sebelum Ara meneruskan ucapannya. Dia bangkit dari tidur dan langsung menuju kamar mandi. Ara hanya memandang Alvan dengan wajah yang sendu. Kapan aku bisa mengatakan kebenarannya pada Alvan? Tapi untuk apa kebenaran itu diungkap kalau Alvan hanya menganggapku adiknya saja? Batin Ara. Hari ini adalah hari pertama Ara ke kampus. Dengan diantarkan oleh Alvan, dia memasuki gedung Fakultas Manajemen Bisnis. Ara mengambil kuliah pagi dan siang hari. Dia ingin segera mendapatkan gelar diplomat agar bisa segera bekerja. Alvan yang saat itu masih sibuk dan harus lembur tidak bisa menjemput Ara pulang. Percakapan via telepon. Halo Ara, maaf aku tidak menjemputmu karena aku harus kerja lembur malam ini, ucap Alvan. Baiklah, tidak apa-apa, aku akan pulang naik taksi saja, jawab Ara. Nanti kamu langsung makan malam saja. Aku sudah memesan delivery. Siap, kalau begitu aku pulang dulu. Tak, Ara pulang ke apartemen menggunakan taksi. Dia langsung masuk begitu sampai di basement. Hari ini dia begitu lelah. Ara langsung masuk ke dalam kamarnya yang berada di sebelah kamar Alvan. Ya, kamar itu memang telah dibersihkan oleh seorang asisten rumah tangga yang biasa datang waktu pagi dan pulang ketika sore. Tapi hari ini asisten rumah tangga itu pamit tidak bisa berangkat karena anaknya sedang sakit. Makanya Alvan membelikan makanan untuk Ara. Sudah sebulan Ara tinggal bersama Alvan. Selama itu mereka memang jarang sekali bertemu. Ara menganggap bahwa Alvan memang hanya menganggapnya sebagai adik saja. Sampai saat ini dia belum berani mengatakan yang sebenarnya. Mungkin aku harus belajar melupakanmu, Alvan, gumam Ara menghadap cermin di kamarnya. Lalu dia masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Malam hari, Alvan yang sudah mau pulang dari kantornya, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari seseorang. Halo? Ya, aku segera ke sana. Alvan langsung masuk ke dalam mobil dan melajukannya dengan kencang. Sedangkan Ara saat ini dirinya sedang menonton televisi sambil menelepon Stella saudaranya. Sudah cukup lama dia berbincang sampai waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Oke, aku sudah mengantuklah. Sampai jumpa besok ya. Tak, Ara mengakhiri panggilan teleponnya. Tiba-tiba berdering lagi. Ara melihat siapa yang menelon. Alvan.
Ada apa dia menelepon? Gumam Ara, dia pun mengangkat teleponnya. Ara begitu terkejut mendengar Alven yang meminta tolong dari seberang telepon. Baik, kamu tenang dulu. Aku akan segera ke sana. Ara yang baru saja mendapat telepon dari Alven langsung bergegas keluar dari apartemen. Dia mencari taksi dan langsung pergi ke alamat yang ditunjukkan Alven. Setelah 15 menit akhirnya dia sampai di sebuah klub malam. Apa alamatnya tidak salah? Untuk apa Alven menyuruhku ke sini? Gumam Ara. Lalu dia membayar ongkos taksi dan segera turun. Ara mengambil ponsel dan menghubungi Alven lagi. Tut, halo Alven, kamu di mana? Aku sudah sampai di depan klub. Kamu di parkiran? Oke, akan segera ku cari. Tak, Ara bergegas mencari Alven ke parkiran klub itu. Tiba-tiba ada seseorang yang membekapnya dari belakang. Sesti, ini aku. Ayo kita segera pergi dari sini, suara Alven yang mengucapkan. Ara mengangguk, kemudian dia mengikuti Alven dan masuk ke dalam klub itu. Ara melihat wajah Alven yang memerah. Dia seperti menahan kesakitan. Pria itu membawa Ara masuk ke sebuah kamar yang berada di klub itu. Alven, kenapa kita ke sini? Tanya Ara bingung. Alven yang sudah tidak tahan, dia membuka kemejanya. Ara, bantu aku. Aku telah dijebak oleh seseorang. Ada yang menaruh obat perangsang di dalam minumanku. Untung aku masih bisa menahannya. Ucap Alven yang sudah sangat kepanasan dan butuh pelampiasan. Lalu aku bisa menolong apa? Tanya Ara gugup. Dia sudah bisa menduga apa yang diinginkan oleh kakaknya itu. Sebenarnya aku tidak ingin melakukan ini. Maafkan aku, Ara. Tapi hanya kamu yang aku inginkan. Tolong jangan membenciku, ucap Alven yang sudah sangat frustasi karena menahan sakit di kepala dan bagian sensitifnya. Ara berjalan menuju Alven. Dia mencium bibir Alven sekilas. Lakukanlah, Alven. Aku tidak akan membencimu karena aku mencintaimu, ucap Ara membuat Alven senang. Lalu Alven membawa Ara ke ranjang dan melakukan hubungan itu untuk pertama kalinya dengan wanita yang dia cintai. Bersambung.